Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan UTS Matematika kelas 7 yang kemarin baru sampai nomor 5 itu. Jadi kita mulai saja, langsung mulai nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya, ubahlah menjadi bentuk baku. Yang A ini adalah berapa itu? 572 juta. Kemudian yang B adalah 45 per 35 ribu. Ini bagaimana penyelesaiannya? Bahwa apabila bilangannya adalah bilangan yang lebih dari 10, maka pangkatnya nanti adalah pangkat positif. Jadi tinggal kita beri koma biar bilangan itu besarnya ada di antara 1 sampai 10. Jadi biar besarnya ada di antara 1 sampai 10 adalah kita beri koma di antara 5 dan 7 sampai di sini. Jadi di antara 5 dan 7 ada komanya. Kemudian kita ajukan dari belakang ini maju sampai sini berapa kali itu, berapa majuan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju 8, maka pangkatnya adalah 5 per 35 ribu ini. Pertama adalah kita bagi dengan 5, 45 dibagi 5 adalah 9, 35 ribu dibagi 5 adalah 7 ribu. Kemudian dibagi 7, 7 ribu bagi 7 adalah 1000. Ini dibagi 7 adalah 9 per 7. Ini kemudian dihitung 9 per 7 adalah ketemu 1,286. Kemudian karena dibagi 1000, maka mudah komanya diajukan sebanyak nolnya ini. 1000 ini nolnya 3, maka kita ajukan 3 dari antara 1 sampai 2 ini. Antara 1 dan 2 maju 3, 1, 2, 3. Jadi menjadi 0,001286. Ini bisa juga kalian hitung langsung, yaitu 45 dibagi 35.000. Nanti akan ketemu 0,001286. Kemudian untuk menjadi bentuk baku, maka bilangan pokoknya ini nanti adalah bilangan yang besarnya adalah bilangan antara 1 sampai 10. Jadi biar bilangan itu adalah antara 1 sampai 10, kita beri koma di antara 1 dan 2. Jadi 1 dan 2. Kemudian karena komanya ada di antara 1 dan 2, maka komanya ini dengan kata lain adalah mundur. Mundur berapa itu? 1, 2, 3. Karena mundur maka pangkatnya pangkat negatif. Mundurnya berapa tadi? 3, maka pangkat negatif 3. Nah, kemudian apabila dibuat dengan dua angka desimal adalah menjadi, ini kita hilangkan 6-nya, karena yang dihilangkan 6 maka yang di depannya ditambah 1 menjadi 9. Berarti 1,29 kali 10 pangkat negatif. Kan semua faktor prima dari 1001. Nih bagaimana ini penyelesaiannya? Adalah kita kerjakan dengan cara membuat pohon faktor, yaitu kita bagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima mulai dari yang terkecil. Ingat tentang bilangan prima berapa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Maka kita mulai bilangan yang dicari faktor primanya tadi, yaitu 1001 dibagi dengan 2. Apakah bisa 1001 dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena ada sisanya. Ternyata itu. Kemudian setelah dibagi 2 tidak bisa, kita lanjutkan dengan
membagi 1001 tadi dengan 3. Masih ingat ciri-ciri bilangan habis dibagi 3? Yaitu jumlah bilangan atau jumlah angka-angka dari bilangan tersebut adalah habis dibagi 3. Coba kita jumlahkan. 1001 itu adalah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Berapa itu? Sama dengan 2. 2 apakah habis dibagi 3? Ternyata tidak habis dibagi 3. Berarti 1001 adalah tidak habis dibagi 3. Kemudian kita bagi dengan 5. Apakah 1001 itu habis dibagi 5? Ternyata tidak. Kenapa? Karena angka akhirnya adalah 1. Padahal suatu bilangan akan habis dibagi 5 apabila angka akhirnya adalah 0 atau 5. Itu ya. Selanjutnya kita bagi dengan 7. Apakah habis dibagi 7? Nah, bagaimana ciri bilangan habis dibagi 7 itu 1001? Maka kita akan selidiki itu bahwa 1001 itu angka akhirnya kan 1, ya kan, itu 1. Kemudian angka satuannya itu, angka satuan dari 1001 yaitu 1 itu kita kalikan dengan 2. Ya, hasilnya adalah berapa? 2. Nah kemudian apabila 1001 ini diambil satunya kan tinggal 100 toh itu. Nah itu 100 itu apabila dikurangi dengan 2 berapa itu hasilnya? Nah 98. Apabila 98 ini nanti habis dibagi 7, maka 1001 ini juga akan habis dibagi 7. Tetapi apabila 98 ini tidak habis dibagi 7, maka 1001 ini juga tidak habis dibagi 7. Sekarang dilihat 98 itu apakah habis dibagi 7? Ternyata 98 itu adalah habis dibagi 7. Ya kan itu? Karena 98 habis dibagi 7, maka 1001 juga habis dibagi 7. Karena 7 itu membagi habis 1001, maka dikatakan bahwa 7 itu adalah faktor dari 1001. Maka kita tulis di sini bahwa 7 itu adalah faktornya 1001. Kemudian kita bagi 1001 dengan 7. Kita mulai, kita ambil 2 angka yaitu 10 dibagi 7 akan dapat 1. Kemudian 1 kita kalikan 7 hasilnya 7. Kemudian tadi 10 dikurangi 7 hasilnya 3. Maka tinggal 3, 0, 30. Nah, 30 dibagi 7 akan ketemu 4, ya kan itu. Kemudian 4 dikalikan 7 adalah 28. 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2, maka 21. 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Berarti 1001 dibagi 7 adalah 140. Kemudian 143 ini apakah habis dibagi 7? Maka kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Kita kalikan satuannya dengan 2, itu berarti 3 kalikan 2. Berapa hasilnya? Adalah 6 seperti ini tadi. Kemudian angka setelah diambil 3 adalah 14, ya kan itu. 14 dikurangi dengan 6 adalah 8. Apakah 8 ini membagi 7? Ternyata 8 itu tidak habis dibagi 7. Maka dengan kata lain 143 ini tidak habis dibagi 7. Sehingga 7 ini bukan faktor dari 143. Kita lanjutkan. Setelah 7 adalah bilangan prima selanjutnya adalah 11. Apakah habis dibagi 11? Ini ternyata kelihatannya mudah ini. Nah, ciri bilangan habis dibagi 11 adalah bahwa kalau 3 angka ini adalah bahwa angka yang tengah ini merupakan jumlah dari bilangan pengapitnya. 1
1 ditambah 3 adalah 4. Karena berlaku seperti itu, maka 143 ini nanti adalah habis dibagi 11. 11 kali berapa ketemunya 143 adalah kalikan pengapit dari jumlah ini tadi, yaitu 13. Begitu dengan menggunakan pohon faktor 1001 dapat kita selesaikan, yaitu 7 dikalikan 11 dikalikan 13. Ya, kita tulis di sini 1001 adalah sama dengan 7 dikalikan 11 dikalikan 13. Jadi faktor prima dari 1001 adalah 7, 11 dan 3. Berikutnya untuk nomor 8. Diketahui dua buah bilangan, yaitu 150 dan 210. Yang A, tentukan KPK dari dua bilangan tersebut. Nah, yang B, tentukan FPB dua bilangan tersebut. Maka bagaimana penyelesaiannya? Sama dengan tadi, kita akan buat pohon faktornya. Kita mulai dari pohon faktor 150. Nah, ini ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang terendah 2. Kita bagi 2 ketemu 75. Kemudian dibagi 2 lagi nggak bisa, dibagi 3 adalah ketemu 25. Berikutnya dibagi dengan 5 ketemu 5. Berarti 150 ini sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan 5 pangkat 2. Kita tulis di sini 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Dengan cara yang sama 210 ini kita buat pohon faktor. 210 dibagi 2 ketemunya 105. Kemudian dibagi 2 nggak bisa karena bilangan ganjil, kita bagi 3. 105 bagi 3 adalah 35. Kemudian dibagi 5 dapat 7. Berarti 210 ini adalah 2 dikalikan 3 dikalikan 5 dikalikan 7. Kita tulis di atas ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari KPK-nya. Bagaimana mencari KPK-nya? Adalah semua faktor yang ada pada 150 ataupun 210 kita tuliskan semua. Apabila ada yang sama, maka kita ambil dengan pangkat yang tinggi, gitu ya. Jadi 2, ini 2 ada, kita tulis. Nah, kemudian 3, ini 3 juga kita tulis. Ini 5 pangkat 2, ini 5. Nah, ini enggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Ini 5 pangkat 2, kita tulis yang pangkat tinggi, berarti 5 pangkat 2. Kemudian 7, walaupun di sini tidak ada, tetap kita ditulis semuanya. Kemudian kita kalikan, gitu ya. 2 kali 3 6. 6 kali ini 5 kuadrat itu adalah 25. 25 kali 6 150 kalikan 7, nah ketemu 1005. Kemudian yang B, yang kedua adalah mencari FPB. Nah, bagaimana caranya? Adalah cukup kita tulis faktor-faktor dari 150 dan 210 yang sama saja. Dan apabila ada yang sama, diambil pangkat yang kecil, gitu ya. Ini 2 ada, maka dituliskan. Ini 3, kemudian ini juga ada 3, maka kita tuliskan. Ini 5 pangkat 2, sini 5 pangkat 1, maka kita ambil yang pangkat kecil, yaitu 5. Kemudian ini 7, ini karena di 150 itu tidak ada faktor 7, maka 7 tidak perlu dituliskan. Sehingga FPB nya adalah 2 dikalikan 3 dikalikan 5, ketemu 30. Nah, kemudian berikutnya nomor 9. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Kemudian yang salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Budi menjawab benar 39 dan yang salah adalah 4 buah. Berapakah skor yang diperoleh Budi? Maka penyelesaiannya bagaimana? Langsung skor
yang diperoleh Budi ini adalah langsung diberi perhitungan ini. Yang benar 39, padahal kalau benar skornya berapa? 4. Berarti 39 dikalikan 4. Kemudian yang salah berapa? 4. Skor yang salah nilainya berapa? Negatif 2. Berarti 4 dikalikan negatif 2. Jumlah soalnya 50. Yang dijawab adalah 39 dan 4. Berapa itu? 43. Berarti kurang berapa? Kurang 7. Berarti ada 7 yang tidak dijawab. Padahal kalau tidak dijawab tadi diberi skor berapa? Tidak dijawab diberi skor negatif 1. Berarti 7 dikalikan dengan negatif, kemudian kita hitung, dan dikalikan 4 ketemunya 156. Kemudian 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 8 ini ya. Positif kali negatif adalah negatif. 4 kali 2 8. Kemudian 7 dikalikan negatif 1 adalah negatif 7. Kemudian kita jumlahkan 156, ini negatif 8 ditambah negatif 7 adalah negatif 15. Kemudian perkalian tanda, positif kalikan negatif adalah negatif. Berarti menjadi 156 dikurangi 15. Ketemu berapa? 141. Jadi skor yang diperoleh Budi adalah 141. Berikutnya nomor 10. Operasi pagar, berarti kuadratkan bilangan yang kecil, kemudian jumlahkan dengan 2 kali bilangan yang besar. Yang A, berapakah 5 pagar 8? Yang B, berapakah 8 pagar 5? Yang C, apakah berlaku sifat komutatif? Maka penyelesaiannya bagaimana? Langsung kita praktekkan. Mulai dari yang A, 5 pagar 8. Ini artinya pagar itu apa tahu itu? Kuadratkan bilangan yang kecil. Nah, diperhatikan 5 dengan 8 itu kecil mana? Kan kecil 5 toh. Berarti yang kita kuadratkan adalah bilangan yang kecil, yang 5 ini. Berarti 5 kuadrat itu kan. Kemudian apa? Kemudian jumlahkan dengan 2 kali bilangan yang besar. Dijumlahkan, ditambah dengan 2 kali yang besar adalah 8. 2 kalinya 8. Kemudian kita hitung 5 kuadrat adalah 25. Kemudian 2 kali 8 adalah 16. Kemudian kita hitung, ditambahkan ketemu 40. Dengan cara yang sama, B, 8 pagar 5. Maka sesuai dengan perintah pagar tadi, kuadratkan bilangan yang kecil. Kalau 8 dengan 5 itu tetap kecil 5 tuh, tetap lebih kecil 5. Maka kita kuadratkan 5-nya yang kecil ya. Kemudian dijumlahkan dengan 2 kali bilangan yang besar. Yang besar juga 8, berarti kan 2 kali 8. Maka kita hitung 5 kuadrat 25, 2 kali 8 16. Dihitung ketemunya 41. Nah, ternyata 5 pagar 8 dengan 8 pagar 5 hasilnya adalah sama. Dengan kata lain, dibolak-balik adalah sama. Sifat apa itu? Sifat komutatif. Berarti pada operasi pagar ini berlaku sifat komutatif. Nah, gitu ya. Karena 5 pagar 8 sama dengan 8 pagar 5. Dengan kata lain, apabila operasinya dibolak-balik, kok sama hasilnya, sifat komutatif. Nah, gitu ya. Demikian anak-anak, semoga kalian dapat memahami dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.